Halo guys, jadi kembali lagi bersama saya di channel Libra Cake. Nah, hari ini nih kita lagi berada di studio Trans TV dengan acara Pagi-Pagi Ambiar. Dan hari ini nih khususnya kita lagi merayakan ulang tahun Mami DP yang kesekian. Dan temanya hari ini nih adalah tema Barbie. Untuk tahu kelanjutannya, yuk kita lihat yang satu ini. Untuk tahu kelanjutannya, akan apa sih acaranya? Yuk kita lihat yang satu ini. Nah, yang kita bawa ini kue untuk Mami DP. Kita sekarang berada di lokasi syuting Pagi-Pagi Ambiar Trans TV Studio. Jadi, kalau bisa lihat, suasananya masih sepi. Dan ini kue untuk Mami DP, keren kan? Hari ini yang diusung adalah tema Barbie. Ada maminya di tengah. Terima kasih Kak. Sama-sama. Jadi guys, ini kuenya bertema Barbie dan ulang tahun Mami DP yang kesekian. Disupport dari Libra Cake dengan tema Barbie. Bagus banget kan? Bagus banget kan? Dan ada Mami DP-nya di bagian atas. Tidak ada kata jealous dalam kamus hidup aku. Sama sekali. Ini Pemenangnya itu yang selalu ada buat kita, yang selalu memperhatikan kita, yang minta sama orang tua kita itu lebih nomor satu. Kita Dewi, kalian tuh kalau diajak pas momen kemarin dia pasti yuk menyediakan waktu. Kenapa harus sosok pria itu? Momen itu saya nggak tahu, mereka bikin sendiri, mereka surprise sepatu sendiri dan aku nggak tahu. Aku di hari ulang tahun Trans TV Power Up, Transmedia Power Up 2022. Nah, aku ada di situ tuh, aku lagi beres-beres dalam artinya aku nyampe kondisinya semua ternyata sudah ada dia lagi terbang di pot. Jadi Makanya terbang dulu dari Perth. iya, buat aku tuh aku nggak peduli lah kamu sama siapa sekarang, besok kamu sama siapa. Tapi aku tahu ingat semua lagu, lirik lagunya tahu apa? Malaikat juga tahu siapa yang jadi juara. Tapi emang bener KDP balikan. Jawab. Aku tuh udah terlalu biasa kamu begini, tahu nggak? yang pasti aku gak akan kembali sama laki-laki yang pernah selingkuhin aku deh. Bukannya dia pernah ada lagi sama orang. Sama siapa? Dia gak pernah main sama orang, dia udah putus sama aku, udah putus kan. Kambek. Kamu balikan nggak sama dia? Ini pertanyaan aku. Jawab jujur. Kalau aku balikan kenapa? Kalau enggak kenapa? Ya kalau kamu balikan ya itulah. Kalian ngajak itu yang bilang aku kan. Pada itu. Makanya yang namanya Dewi Persik itu gagal! Maaf, bikinnya keburu diserobot orang. Buat kamu di Muri Agung, aku cuma punya harapan satu. Semoga kamu bahagia dengan siapapun itu. Aku mah pada akhirnya kamu nikah dengan siapa, ini dengan siapa. Pada akhirnya wanita itu pasti memilih laki-laki yang memang benar-benar serius, jelas. Kita itu butuh kepastian, bukan ketidakpastian untuk perempuan. Betul, aku juga butuh harapan, bukan harapan palsu kan. Tapi ya, aku bilang sebagai sahabat, kamu semoga panjang umur, sehat selalu, berkah, apapun itu
pasti bisa mengambil keputusan, di mana keputusan ini yang kita yakin juga pasti akan berpengaruh dalam kehidupan kamu bertanya. Jangan keburu-burui, beneran ya. Ya lu kan tahu usia pernikahan ya? Ya buat teman Abiar, tapi kalau buat teman Abiar di luar sana, pasti banyak juga yang mendoakan bukan hanya buat Dewi Persik, tapi juga buat kami bagi-bagi Abiar selalu diberikan kesehatan. Buat kami yang belum berjodoh, semoga bisa disegerakan mendapatkan jodoh. Ya. Satu Indonesia bilang amin. Amin. Tapi nih kalau Ini hebat dong kita tak punya jodoh melulu dari tadi. ini aku mau Jodoh itu seperti makanan. kenapa? Tuhan sering memberi, tapi kita menolak hanya karena alasan selera. Iya. Kadang apa yang kita pikirkan belum tentu apa yang akan Tuhan berikan. Padahal rasanya sama ya. Nah, tapi Tuhan akan memberikan jodoh apa yang kalian butuhkan. Lo sepakat dalam Ibaratnya jodoh lu adalah makanan, makanan lu itu jodoh lu prasmanan banyak. Kita mau kasih lihat gua sama Tabia di rumah kedekatan Marsyanda dan juga Wingky Prasetyo. Nanti kita juga pengen tanya sama Marsyanda. Apa alasan kamu memutuskan nikah dengan seorang Wingky Prasetyo? Main sama Indra Elga, dia juga bilang gitu sama Indra. Karena dulu pada waktu Mas Andar dulu jadi Lala, ingat kan dulu yang dia ada sosok bidadari yang kemudian dia ada jadi sosok Lala. Aku tuh memang nontonin dia gitu loh di sekarang ya gitu loh, masih di kampung, aku nggak punya TV, jadi aku kalau nonton dia harus jalan jauh ke tetangga aku buat nontonin dia, itu aku seneng banget kecilnya. Terus pas besar aku ketemu dia, ya masa di kesempatan ini diluangkan begitu aja gitu. Jadi aku kayak pencapaian aku lah ketemu sama seseorang yang bener-bener aku idolain. Oh, oke, karena ikutin dari zaman dulu. Iya, serius. Tapi waktu itu kamu di belakang panggung juga bilang setiap kali dia pergi joget aku selalu Kak Dewi itu beneran? iya Beneran? demi Allah. Caca bisa sendiri. Jadi itu kan jawaban dari Wingky Prasetyo, apa yang membuat dia tertarik sama kamu. Kalau buat kamu pertanyaan, apa yang membuat kamu gumoh sama Wingky Prasetyo? Ya baik banyak Itu tuh kayak bayi muntah gitu ya. Apa yang membuat kamu merasa oke, ini orangnya baik? Aku kayaknya ya, ini jawaban jujur boleh ya, tapi jangan diketawain, jangan dicurigai, jangan diledekin. Setuju? Sepakat? Di antara semua laki-laki yang pernah makan bareng sama aku, nongkrong bareng, atau syuting bareng, ngobrol, kayaknya kuantitas ketawa paling banyak itu saat aku sama Vicky. Yang Emang kita itu pasti lebih senang sama orang yang banyak tahu ya. bikin kita ketawa. Bikin happy. Iya. Pokoknya nggak terima. Aku tuh kalau ngomongin soal Wingky Prasetyo, dia tuh terlalu banyak tips sama trik ngedeketin cewek tuh dia tahu banget gimana cara masuknya, gimana cara ngedeketinnya. Tapi kalau buat kamu sendiri Marsyanda, Lagi mikirin buat ngomong iya. apa. Bener, Wingky tuh sering cerita sama aku. Dia tuh paling sering kalau nge-DM cewek di Instagram jam 2 pagi. Alasannya dia bilang kalau cewek jam 2 pagi itu lagi sensitif, lagi galau-galau, banyak pikiran. Itu salah satu ciri ya. Wingky Prasetyo untuk mendekati Iya. cewek. Kita kan kalau ngasih energi ke orang, energi jadi positif kan suatu hal yang mulia ya, tanpa niat apapun ya. Karena ini kita berusaha, mungkin kalau kita menceritakan diri kita seperti kita ketemu dengan dua orang. Saat kita menceritakan tentang kebaikan, kalau orang baik akan menganggap ini adalah sebuah pembelajaran. Tapi kalau orang yang berburuk sangka, bisa jadi ini sebuah hal kecurigaan ataupun yang akan bisa menghanyutkan. Karena apa? Kita nggak bisa maksain opini orang. Sangat sulit meyakinkan seekor lalat bahwa bunga jauh lebih indah daripada saya. Mohon maaf deh, itu kalimat udah 15 kali bagi Abiar sebutin. Itu quote yang akan bisa menjadi booster buat orang lain. Oke, Cak, 3 sifat dari Wingky Prasetyo yang kamu suka. 3 sifat dari Vicky. Kreatif. Oke, kreatif. Loh, Boleh, kreatif apa ya? kreatif, terus mikirnya cepet banget, gitu. Itu kan cerdas, ciri-ciri cerdas. Produser TV ya.
aja nikahnya aja 25 kali. Di balik itu kan ada ceritanya, mungkin tidak semua orang tahu apa yang kamu sih Dibelain loh Marsanda loh. Biji, seumur-umur Vicky Prasetyo dibagi-bagi ambil dan yang belain cuma Marsanda. Tapi ya kita harus tetap menghargai Mas Vicky Prasetyo. Siapa tahu udah tobat kan setelah ketemu sama. Lihatnya ini pelabuhan terakhir ya Mas. Ya, makanya kita Tunggu. Sama ngomong nggak sih gue? Emang kalian pikirnya status kita tuh gimana sih? Kita berpikirnya kalau kalian itu sedang menjalin satu hubungan yang dekat, yang mudah-mudahan mungkin bisa berjalan lebih serius. Oke, tunggu. Boleh nggak aku sama Vicky jawab itu sekarang di acara ini aja? Soalnya aja kalau kita lihat postingan di media sosial akhirnya asumsi dari netizen, mereka juga berpikiran bahwa kalian memang sedang dekat as in menuju hubungan yang serius. Jawaban kita yang tadi tuh ya, yang tadi aku bilang ke kamu. Asik. Banyak pelanggan yang tahu ya Mas. Terserah yang di atas. Ya benar kan dalam hidup ini kan kita kan yang berserah sama yang Maha Pencipta. Kita ngikutin skenario juga. Oke, tapi kalau misalnya let it flow, let it go, segala macam dijalanin aja gitu ya. Tapi kalau kita penasaran, Vicky Prasetyo kok kayaknya selangkah lebih maju sampai ada niatan untuk yang satu itu. Coba kita lihat ini pemerintahan di Indonesia dua. Ini netizen ya. Ini juga Marsha dari Kanada. Insya Allah Syah. Siapa? Aduh komennya ini jahat banget. Siapapun tolong selamatkan saya dari Udah banyak buktinya. Ini lawan nambahannya ibu. Banyak yang mengkhawatirkan rambut cantik. Ada lagi tuh please, mas itu tergoda sama tuh laki-laki. Jangan sampai lanjut ya Cak, cukup ketemu kenal teman tidak lebih dari saya. Ada lagi nggak? Enggak, aku mah cuma takut satu. Aku cuma takut satu, kamu jadi tumbal sama Vicky. Jujur ya, gini loh, aku kan ketemu sama teman-teman di dunia hiburan itu kan banyak. Buat belajar, buat nanya-nanya, buat ngobrol-ngobrol, buat silaturahmi, buat berteman, buat nambah pengetahuan gitu ya. Boleh kirim suami nggak apa-apa. Enggak, tunggu. Kan ya udah nih aku ketemu sama Vicky gitu kan. Kan aku juga pernah ketemu sama teman-teman yang lain-lain. Kenapa kalau bilang ketemu Vicky kok banyak banget yang Soalnya ini dunianya dunia goib. kalian kan bisa rasain adanya angin kan? Iya, kalian bisa rasain adanya angin, tapi kalian sendiri tidak bisa melihat angin itu seperti apa. Karena kadang kebaikan dan niatan orang juga tidak bisa terlihat dengan orang yang ada di sekitarnya. Kalau aku pribadi, resiko aku lah ya, mungkin karena kesalahan-kesalahan dari masa lalu atau sebelumnya akhirnya jadi terhadap seperti ini gitu. Bahkan bukan buat aku juga minta maaf buat
Tuhan akan memberikan aku satu kesempatan. Insya Allah aku juga mau menjadi pria yang baik buat orang yang akan ada di samping aku buat selamanya. Bagus banget ini. Pakai apa? Saya mau bilang apa untuk seorang. Kayak hipnotis ya Pak. Apa yang mau sampaikan? Pesan apa untuk seorang itu gimana? Aku mendoakan semua yang terbaik buat Vicky, buat anak-anaknya Vicky, yang diharapkan untuk masa depannya itu baik. Semoga masa depan anak-anak kamu tidak seperti masa depan kamu sekarang. Itu maksudnya baik loh. Ya. Walaupun agak minggir tapi gak hapus. Terus aku juga pengen mendoakan supaya semua yang kamu pengenin dalam karir kamu, dalam hidup personal kamu, di hati kamu happy terus, kamu sehat, semakin bersinar di negara ini, buat banyak orang. Kok banyak kasihan ya? Tapi ya punya ada pengertian. Kamu boleh nanya sekarang. Kita udah jadi dulu. Pakai ulang lagi sama. Aku bilang makasih sih sama Vicky. Karena dari berapa banyak orang yang bilang yang enggak, pokoknya yang selalu aku dapetin kalau langsung dari Vicky, energinya selalu positif. Dan satu yang nggak bisa kebohongin itu adalah ketulusannya dia. Bisa ngerasain dia tulus pengen support aku. Mas Deva kan sibuk jualan, kamu sibuk cari perhatian. Apa dia perhatian dia buat itu juga. Siapa lo? Katanya diundang Godis lo udah kabar lagi. Apa tuh? Ini kita masih lihat ya ada postingan dari seorang muslimah yang bikin beberapa waktu yang lalu. Bagaimana menurut Anda suaminya seorang suami memblokir istrinya sendiri? Itu lebih baik biar ada keributan. Jadi apakah betul rumah tangga Mbak Mus dan juga Mas Fadil ini? Sebentar, itu bertanya tapi dijawab sendiri gitu di bawahnya. Iya, maksudnya emang gila. Apakah betul kalian pernah beberapa kali blok dan juga unblock nomor pasangan enggak, sendiri? aku. Jadi kamu dari itu buat siapa? Aku orangnya ini aja kalau aku lagi TikTok kan, aku kan suka ngeliatin orang juga walaupun aku bilang juga TikTok kan. Aku lagi aja. Memang harus seperti itu karena kan kayak kalau ini nggak itu karena kan saya juga melakukan rumah tangga. Jadi kalau kita yang saling keras, wah itu langsung. Jadi kalau dia aku dia lagi aku kita ketemu tentang. Oh, tapi emang di blok beneran? Oh enggak. Masa sih? Enggak, biasanya kan kalau apa yang dirasakan, apa yang ditulis, seperti pikir dulu perasaan dong. Kalau aku orangnya spontan. Oh, Mas Fadil tidak bisa berbagi. Selalu terus bisa hidup berbahagia bersama keluarga, terus bisa memberikan hubungan yang amin, terus karir dan usahanya makin legit. Bagus ya, semoga yang memudahkan usahanya dapatnya. Cium dong jidat. tapi bagus masih gitu kayak grogi mukanya ya, kayak baru pacaran tuh nggak sih? Padahal kita udah 4 tahun, masa cium jidat aja susahnya aku juga bisa. Dia kalau sholat langsung cium ini. Oh ya? Ya, Oh, ini jadi agresif banget kan? Kita balik sesaat lagi tetap di pagi-pagi ya. Terima kasih banyak untuk semua bintang tamu kita pagi hari ini dan di hari yang sangat istimewa kita juga mau merayakan ulang tahun dari seorang Dewi Mulyana. Kamu wish apa? Coba kamu make a wish apa? Aku cuma pengen berulang kali aku udah diperiksa sampai sekarang pun aku tidak pernah lupa bahwa aku bisa. Ya Allah, aku ini bahagia. Amin. Selama ini aku membahagiakan orang banyak, tapi aku melupakan dan Bukan pengen bahagia tapi ingin semakin bahagia. Apalagi? ya semoga apa yang aku cita-citakan. Amin. Boleh kasih kado nggak sih buat Dewi? Apa? Dia mau kasih kado buat kamu. Enggak.
kelihatan, tau nggak? itu? Kadonya apa? Apa tuh? Perasaan cinta. Kita kembali lagi besok di Bagi-Bagi Ambiar. Silakan Dewi Persik untuk meniup lilin kue ulang tahunnya Make a Wish. Make a Wish dulu. Lagi honeymoon tapi nggak tahu sama siapa, dan tetap namanya Dewi. Terima kasih buat Libra Cake udah bikinin aku cake birthday. Ini lucu banget, cantik. Ini ada aku di sini. Kasihan aku sendiri banget ya, nggak ada pasangan ini. Oh, jangan gitu dong, nyindir banget ya say. Ini lagi duduk, lagi honeymoon tapi nggak tahu sama siapa, dan tetap namanya Dewi Persik. Ping ping, makasih Libra Cake. Mwah.